اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hari ini adalah hari pertama dari rencana kajian Asmaul Husna. Jadi kita Ramadan tanggal 1 Ramadan bertepatan tanggal 23 Maret hari Kamis. Iya. Mulainya setelah subuh. Dan 1 Ramadan. Dimulai setelah subuh. Oh iya, Rabu malam ya ini. Iya. Iya. Rabu malam. Ya, berarti Setelah subuh. Kamis subuh kita sudah kajian. Ini Langsung. ya Kamis subuh kajian. Ini adalah pengantar dari kajian Asmaul Husna. Bapak-bapak, ibu-ibu, mengenal Allah itu, jadi mengenal Allah merupakan fardu ain. Kewajiban yang akan menentukan apakah suatu amalan itu sah atau tidak. Jadi siapapun orangnya yang beramal tapi tidak kenal kepada siapa yang memerintahkan amal itu, maka amal itu tidak sah. Sama dengan kita ini tidak mungkin taat dan patuh pada orang yang tidak kita kenal, tidak mungkin. Tapi nyatanya ada orang yang taat dan patuh pada orang yang tidak dikenal, maka ketaatannya dan kepatuhannya tidak sah. Mau tidak dikenal atau tidak ditaati. Misal dalam suatu situasi ada suara, tapi dia tidak tahu suara itu dari siapa, dari mana. Suara itu diterjemahkan kayak ini hantu. Dari suara itu maka terdengar, ambil batu itu, ambil juga batu, pukulkan pada kepala kamu, dipukulkan juga pada kepalanya sendiri, pecah, bersimbah darah, terkulai lemas karena banyak darah yang keluar. Akhirnya pingsan. Nah, ketaatan dan kepatuhan
si orang tadi melalui transmisi suara, padahal dia nggak kenal ini suara siapa, suara apa, tapi jiwanya tertekan. Nah, itu ketaatan orang bodoh. Jadi kalau kita ingin memastikan amalan kita itu sah, maka kita harus kenal siapa yang memerintahkan amalannya. Maka mengenal Allah hukumnya wajib, dan menentukan apakah amalan kita itu sah atau tidak sah. Dalam konteks ibadah, ibadah itu dapat dinyatakan sah apabila diperintahkan oleh Allah. Tapi Allah yang kita kenal. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Milikilah oleh kamu, hai Muhammad, fa'lam, ilmu la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali yang bernama Allah. Namanya Allah, yang bernama Allah. Disitulah posisi kewajiban kita mengenali Allah. Kenapa mengenal Allah itu wajib? Karena kita berkepentingan amal ibadah kita itu sah. Ya, kita memiliki kepentingan amal ibadah kita itu sah. Pada dasarnya dalam diri kita, dalam teori orang-orang ilmiah itu ada yang disebut dengan God spot, ya. God spot, semacam apa ya, kekuatan mandiri yang memang pengen kenal Allah. Kita nyebutnya fitrah, tapi dalam teori-teori umum namanya God spot. Orang ateis sekalipun dalam situasi yang terpuruk akhirnya mencari Tuhan. Nah, kita sebagai orang yang memelihara fitrahnya pasti membutuhkan Allah. Bahkan pura-pura tidak butuh Allah hanya bikin depresi. Semakin menjauh dari Allah semakin depresi. Jadi pada dasarnya kita nggak bisa hidup tanpa Allah. Nah, dengan situasi seperti itu, masihkah kita tidak mau tahu siapa Allah itu? Karena memang nanti akan tersusun beberapa peringkat di mana posisi kita saat ini. Misal yang paling rendah, orang Mekah Quraisy kalau ditanya siapa Tuhan, pasti jawabnya Allah. Mungkin Al-Malik, mungkin Al-Jabbar, karena begitu banyak sifat Allah yang populer dikenal oleh masyarakat. Pada huruf Syafalah Al-Quddus, Al-Quddus. Tahu artinya? Bismillah Al-Quddus. Nah, itu paling rendah. Sama dengan kenal Pak Jokowi, tahu siapa dia presiden, lebih dari itu nggak tahu. Nah, itu paling rendah tingkatan kita terhadap Allah. Sebabnya Allah
Ketahuan dari mana? Ngaji baru pernah. Membaca buku atau kitab atau apapun, pengen kenal Allah itu sudah nggak pernah. Bertanya kepada yang tahu siapa Allah jaza tidak pernah. Sehingga ya tahu itu siapa Allah, Allah. Siapa Tuhan kamu? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Itu paling rendah posisi kita mengenal Allah itu. Cuma tahu nama Allah. Yang jadi masalah, inilah gambaran umum masyarakat kita. Tahunya cuma itu karena tidak mau tahu lebih dari itu. Tahunya cuma itu karena tidak mau tahu lebih dari itu. Kalau betul dia mau tahu, pasti belanja buku, baca banyak buku, atau berkeliling cari ustadz atau siapapun yang banyak tahu soal Allah, atau mencari kajian-kajian tentang siapa Allah. Jadi tidak bisa kita mencukupkan diri, yang penting Allah. Siapa Allah itu? Ar-Rahman. Apa Rahman itu? Lebih baik sedikit di atas itu adalah tahu nama, tahu arti. Yang tadi paling rendah, tahu nama artinya baru. Jangankan arti, paham makna, artinya tidak tahu. Jangankan makna, pengaruh ke jiwa, maknanya tidak tahu. Jadi cuma tahu arti, paling rendah. Nah, alhamdulillah lah kalau kita ibu-ibu, bapak-bapak sedikit banyak tahu mana Ar-Rahman, mana Ar-Rahim. Tapi saya pastikan yang lain sekedar tahu. Karena nama Allah itu kalau pakai hadis 99 nama ya. Kalau pakai Quran nyampe 128 nama. Ya boleh beda. Karena kalau kita teliti apa yang Allah perkenalkan untuk dirinya sendiri di dalam Al-Quran, itu mencapai 128 nama dan sifat. Tapi Nabi mencoba menyebut menjadi 99. Kalau digabungkan antara apa yang pernah disebutkan Nabi dan apa yang ada di dalam Al-Quran, mencapai 200-an lebih. Nah, jadi yang saya disebut 9 Asmaul Husna sebetulnya belum selesai. Tapi bersyukurlah kita tahu mana Ar-Rahman, mana Ar-Rahim. Tapi lebih dari itu kan tidak tahu. Nah, yang tidak boleh tidak mau tahu. Tidak kenal, yang tidak boleh tidak mau kenal. Tidak paham, yang tidak boleh tidak mau paham. Lebih baik sedikit di atasnya adalah orang yang tahu nama Allah, tapi juga tahu artinya. Nah, rata-rata kita di sini ya tahu nama Allah, bahkan anak-anak kita banyak yang bisa melakukan Asmaul Husna. Hafal kan? Ada hadis terkenal, siapa yang ahsa, ada yang mengartikan hafal, menghafal Asmaul Husna dakhalal jannah, pasti masuk surga. Gampang amat ya dia. Berarti lagu Asmaul Husna itu
Kalau gitu saya enggak, berarti kalau hafalnya 200 nama kan lebih dari 200 nih namanya. 99 nama dihafal saja potensial masuk surga. Saya mau pakai yang versi 200 sama 200 nama. Lewat. Yang 200 nama lebih itu di Quran. Yang 99 di hadis. Kalau kita teliti, maka Allah memperkenalkan dirinya di dalam Al-Quran itu sebanyak 120 dengan menggunakan 128 nama. Kalau digabungkan antara apa yang diperkenalkan Allah di dalam Al-Quran dan apa yang diterangkan Nabi, maka nama untuk menyebut Allah itu terdapat lebih 200 nama. Nah, hadisnya siapa yang ahsa, banyak terjemahkan hafal, maka potensial masuk surga. Tentu menghafal bagus, tapi yang menjadi masalah anak saya juga hafal itu. Banyak yang tidak tahu arti Allah dan nama-nama lain. Lebih dari itu tidak paham. Lebih dari itu tidak punya impact pada jiwanya. Mestinya jika dzikra, apabila nama Allah disebut wajilat dulu. Ini mah gak punya dampak. Jadi peringkat pengais bungsu tadi paling jelek ya. Saya ulang, peringkat paling buruk adalah sekedar tahu nama Allah dengan banyak nama. Peringkat kedua di atasnya adalah tahu nama Allah dan tahu arti nama-nama Allah. Al-Qudus artinya apa? Yang suci. Nggak, orang wudu juga suci. Lebih dari itu, alat-alat medis yang mau digunakan oleh dokter lebih suci lagi. Steril. Jadi suci yang mana ini? Apakah suci karena mau ibadah atau suci karena alat-alat kesehatan yang mau digunakan dokter? Keseluruhan. Suci keseluruhan. Suci keseluruhan. Nah, itu namanya pemahaman. Tapi ketahui artinya Al-Qudus suci. Ar-Rahman sayang. Sayang yang mana? Ar-Rahim juga sayang. Pokoknya sayang Ustaz. Jadi sekedar tahu artinya. Sulit, orang cuma terbatas pada tahu arti sulit. Untuk bisa mengirim pesan ke hati sulit. Hati itu butuh lebih dari tahu arti. Hati kita itu butuh pemahaman. Maka orang yang sekedar tahu arti dari nama-nama Allah diduga sulit tergetar hatinya. Sulit. Bedakan misal Ida. Siapa itu? Istri saya. Banyak jasa. Saya mengangkut sejumlah makna dengan namanya. Maka saya menghormati namanya. Jokowi. Siapa presiden?
saya memiliki pandangan khusus tentang nama itu, maka saya sulit menghormati. Jadi ada dampaknya. Jadi yang membentuk sikap kita itu, apakah wajilat qulubuhum atau tidak wajilat qulubuhum, adalah makna terhadap suatu kata atau suatu objek atau terhadap seseorang, sesuatu. Kalau orang membatasi diri hanya tahu arti dari nama-nama yang digunakan oleh Allah memperkenalkan dirinya, sulit apa yang disebut wajilat qulubuhum. Padahal itu indikator keimanan. Kalau begitu banyak orang yang tahu nama-nama Allah, tahu arti nama-nama itu, tapi sebetulnya belum masuk level beriman. Karena indikator orang beriman itu, kalau nama Allah disebut wajilat qulub. Jadi sebetulnya yang membuat wajilat apanya coba? Setiap nama Allah disebut wajilat qulubuhum. Ya, hatinya bergetar. Apa pemicu hatinya bergetar? Nah, karena memiliki kesan atas makna yang dimiliki. Sebab kalau sekedar tahu arti, ya nggak tahu apa. Anak-anak juga tahu arti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qudus. Maka satu tingkat lebih baik dari itu adalah orang yang tahu nama-nama Allah yang digunakan Allah memperkenalkan dirinya, tahu juga arti dari nama-nama itu, bahkan lebih dari itu paham dari nama-nama itu, paham. Nah, itu lebih baik peringkatnya. Berarti nomor 3 dari belakang kan? Ini dari paling bawah. Bagaimana kita bisa paham nama-nama yang digunakan Allah kalau kita tidak mencari tahu arti, mencari tempat, guru, sumber untuk tahu makna dari nama-nama itu. Nah, kajian kita pagi hari ini dan mulai Kamis dan seterusnya sepanjang 27 hari akan membantu diri kita sekurang-kurangnya sampai level itu, yaitu memahami nama-nama yang digunakan oleh Allah ketika memperkenalkan diri. Karena memang Allah yang memperkenalkan dirinya. Terlarang kita kenal dengan cara kita, haram hukumnya. Misal ada anak kecil minta izin ketika bertamu di rumah seseorang. Rupanya anak kecil ini tertarik di meja ruang tamu itu permennya 1 toples. Maka anak-anak, ya, orang tua sibuk sedang diskusi, ngobrol. Anak-anak minta, mama minta permennya. Ya. Yang banyak, iya banyak, silakan yang banyak. Maka diambil. Oh, senang, riang gembira, merasa banyak dia bawa permen. Menurut dia kan, sebanyak-banyaknya anak kecil berapa sih harinya? Nggak membuat si tua rumah itu kakek namas. Oh, dia tahu ke sebanyak-banyaknya tangan anak bisa begitu. Menurut orang tuanya masih terlalu sedikit. Menurut orang lain yang lebih kaya lebih sedikit lagi. Menurut Allah gak ada apa-apanya.
Jadi yang kita pikir banyak itu di pikiran kita. Tidak sama banyak menurut Allah. Sama dengan yang kita pikir bagus itu menurut pikiran kita. Jangan sampai kita memanggil Allah si bagus. Yang bagus menurut kita bagus, menurut kita, maka Allah membatasi saya yang memperkenalkan diri saya. Karena saya tahu mana yang terbaik dan pengetahuan saya tidak terbatas. Sementara pengetahuan kita sangat terbatas. Jadi khusus memanggil, menyebut nama Allah, Allah membatasi dirinya. Hanya boleh nama-nama terbagus, terbaik, terindah menurut Allah, bukan menurut selera kita. Nggak boleh juga so akrab nanti dipecat dari sekolah swasta kayak Ridwan Kamil. Mana? Misalnya, ya Allah, Engkau begitu aku rindukan, tanpa dirimu aku bukanlah apa-apa. Nggak boleh, itu so akrab. Itu melagu untuk mengenang ibu itu. Guru ya. Tanpamu apa jadinya aku? Nggak boleh so akrab begitu. Karena nama Allah itu dibatasi, bukan jumlahnya. Nanti para wali ribut lagi. Jadi 99. Apapun itu Allah yang memperkenalkan dirinya. Lalu kalau yang dari hadis Nabi 99 belum tentu ada di Quran juga. Nah, Nabi sah terima wahyu. Ada yang melalui dikompilasi dalam mushaf Quran, ada yang belum. Jadi sah kalau dari yang paling tinggi levelnya adalah level yang dipraktekkan para nabi, para sahabat. Mereka itu ya tahu nama-nama Allah, berapapun jumlah, mau tahu bahkan lebih dari itu tahu artinya, lebih dari itu paham menjelaskan makna dari nama-nama itu, lebih dari itu hatinya terikat pada nama-nama itu. Kalau nama itu disebut oleh orang lain terdengar, maka hatinya bergetar. Tapi tidak disebut pun karena tercakup dalam pikiran dan jiwanya, maka hati orang ini terikat dengan nama-nama Allah. Kemarin saya nonton sampai jam berapa itu Sabtu ya, MNCTV Umar bin Khattab, film Umar bin Khattab, menceritakan perjalanan Khalid bin Walid menyerbu Persia melalui Irak. Oh, luar biasa. Itu pemimpin Persia terbunuh, akhirnya perjalanan tersendat-sendat, harus berhadapan dari satu klaster ke klaster. Salah satunya bertemu dengan nabi palsu namanya Musailamah Al-Kazzab. Di dalam rombongan itu ada seorang Wahsy, dulu punya karir waktu kafir, membunuh paman Nabi namanya Hamzah radhiyallahu anhu. Itu yang membuat Nabi lama move on itu, karena pamannya sendiri terbunuh, dibunuh oleh Al-Wahsy, budak hitam. Kemudian setelah terbunuh dicabik-cabik oleh Hindu. Akhirnya Al-Wahsy bersyahadat
tapi kendati pun sudah bersyahadat, hatinya tertekan karena sulit. Para sahabat itu kalau ketemu Asyik, engkaukah pembunuh Hamzah? Ketemu Malik, ini was, engkaukah pembunuh Hamzah? Saking viral yang bisa menghibur Al-Wasi kalau nama Allah disebut, maka hilang tekanan, bullying, cibiran. Suatu momen dalam perjalanan perang melawan Persia dan Khalifah Abu Bakar memimpin dari Madinah. Nah, pasukan pimpinan Khalid bin Walid, salah satunya adalah Wahsy. Dia mengincar Musailamah Al-Kadzdzab dengan tombaknya. Musailamah Al-Kadzdzab yang dibarikade, maka terbunuhlah Musailamah Al-Kadzdzab di tangan Al-Wahsy. Maka dia menjerit, berteriak, masihkah saya dihina sebagai pembunuh Hamzah? Akhirnya Allahu Akbar, senang dia. Bisa senang lu lagi sedih, baru ditampar suami, disebut nama Allah, tiba-tiba senang, bisa nggak? Balas malah. Luar biasa Al-Wahsy. Dan Khalid bin Walid di film itu tergambar, mereka terhibur dengan nama-nama Allah, karena mereka memang bukan cuma tahu artinya, bukan cuma paham maknanya, mereka mengikatkan jiwa dan hatinya pada nama-nama itu. Jadi sebetulnya maaf ya, ini saya niru Megawati, maaf ya, khawatir saya dibully ya. Jangan memurahkan nama Allah. Allahu Akbar. Acara partai, acara tapi mengucapkannya tidak dengan menggunakan jiwanya. Apa sih ini? Slogannya kali apa? Yel apa? Yel. Mendingan aja kendur. Beda dengan petarung kayak Habib Nurmagomedov apa? Allahu Akbar. Dia memang dengan kekuatan jiwanya. Jadi jangan buat latah, nggak berbobot itu yang mengucapkan. Terlihat dari timbrenya, nggak ada getaran. Karena kalau orang bergetar jiwanya, seperti orang sedang berbicara dengan penuh tangis, maka timbrenya juga bergetar. Ya. Lihat itu di film Umar bin Khattab itu. Pakikan Allahu Akbar yang diteriakan oleh Khalid bin Walid memang dengan penuh getaran. Begitu benteng tinggi dipanjat itu pakai tangga itu, walaupun tertebas tangannya untuk membuka pintu. Dia menggetarkan jiwa, keluar dari mulut orang yang bukan hanya tahu nama Allah, kenal, lebih dari kenal, paham siapa dia. Makanya orang kalau kurang respect, nggak kenal persis siapa dia, itu ngomong juga sebenarnya siapa teman ke Jokowi. Coba kalau sangat hormat Pak Jokowi, bukan presiden, temennya. Jadi ada berapa peringkat positioning kita mengenal Allah. Nomor 1 adalah tahu nama-nama Allah, paling tinggi tahu nama-nama Allah, tahu artinya juga, paham maknanya, dan menggetarkan jiwa.
Peringkat kedua, cuma tahu nama-namanya, cuma tahu arti nama-nama Allah itu, dan cuma paham tapi tidak pernah dikaitkan dengan hatinya, tidak pernah menggetarkan jiwa. Ya, baca Quran garing, sholat garing. Nah, kira-kira saya, bapak-bapak, ibu-ibu di sini kan ini ya. Kebanyakan mau dibawa itu. Oh, lebih berbagi. Tandanya apa? Begitu lagi marah kakak, nyebutkan Allah, harus diberi bukan paham. Jadi sebutan nama Allah tidak membuat tensinya turun. Ada yang pernah lagi cekcok suami istri, kak pun dekat Allah Akbar, reda ada. Jarang saya. Ada juga begini kan, ada orang ngegebek itu, ngegebek ya, ngegebek lah, susah nyari pada Allah Akbar. Dia berusaha menenangkan dirinya dengan menyebut nama Allah. Itu karena kenal Allah. Tapi memang nama Allah itu punya mukjizat. Tapi kadang-kadang ngegebek kan. Nah, oke. Maaf, sekali waktu ganti dengan Pancasila. Lagi ngegebek Pancasila. Sama. Yang dibutuhkan dia adalah mengucapkan apapun untuk mensugesti. Dia bukan orang yang sedang mendelivery kekuatan Allah dalam dia, bukan. Dia sedang mengalihkan kegugupan pada kegiatan lain. Jadi jangan dikira Islam itu. So, tes ganti Pancasila kan sama kok. Menenangkan juga. Disebutnya pengalihan fokus. Jadi membuat istaghala dengan sibuk dirinya sendiri, maka dia sedikit teralienasi dari problem itu. Ngebek Pancasila. Dia udah gak fokus lagi pada masalah itu. Cuma karena kebiasaan kita nyebut Allah, maka nama Allah disebut. Apakah hebat? Saya kasihan, sedih. Dia menyebut nama Allah tanpa makna. Sekarang kita ganti menjadi kata Indonesia, akan sama. Indonesia. Namanya mengalihkan fokus. Begitu kan kurang lebih kan? Peringkat kedua adalah lebih buruk dari yang pertama. Sudah beruntung tahu nama-nama Allah, mau versi 99, mau versi 128, mau versi lebih dari itu 200-an, tahu juga artinya, tahu juga maknanya, tapi sekedar itu dia tidak mengelola nama-nama itu untuk menghidupkan jiwanya. Padahal nama-nama itu mestinya yang menggerakkan amal. Jadi kelihatan kok, misalnya orientalisme, ilmuwan, para ustadz, para kiai, paham nama-nama Allah, tapi tidak menggerakkan amal soleh. Yang ketiga adalah lebih buruk lagi, dia hafal, tahu nama-nama Allah itu, tahu juga artinya, tapi nggak mau tahu maknanya. Pengajian nggak pernah, beli buku nggak pernah. Nah, yang keempat adalah tahu nama-nama, tapi berhenti di tahu nama. Tidak tahu apa. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, mau tahu itu penting.
mau tahu siapa Allah, mau beri buku, mau bertanya pada ustaz, mau datang kajian, tunjukkan mau tahu siapa Allah itu. Karena yang menyuruh kita beramal itu Allah. Ada orang datang pada Bu Hajah Nenek, Bu Hajah Nenek punten tadi. Bu Hajah Nenek diperintahkan untuk bentar seruang. Siapa suruh? Pokoknya ada, nggak mau lah. Kok nggak tahu siapa dia kok? Sama aja. Ini mah kenal Allah juga tidak, tapi sholat. Emang yang nyuruh sholat siapa? Allah. Kenal, ya cuma tahu, maka sholatnya bermasalah. Jadi bermasalah, wong dia sendiri gak yakin siapa Allah itu. Jadi mengenal Allah itu memiliki dampak pada kualitas amal ibadah. Nah sekarang kita masuk ke bagaimana jalan mengenal Allah itu. Yang pasti Allah memberikan akal kepada hewan tidak, tapi kepada manusia diberikan akal. Ada yang beruntung ketemu Nabi, ada yang tidak beruntung belum bertemu Nabi. Tapi jalan mengenal Allah sudah disediakan oleh Allah setidak-tidaknya melalui akal. Allah itu wujud. Di dalam wujud Allah ada nama-nama Allah. Tidak benar Allah diketemukan melalui nama. Allah itu diketemukan melalui wujud. Tapi orang kedalam Ustaz, tapi dia wujud. Bahwa kita punya masalah penglihatan sehingga tidak bisa melihat Allah, itu persoalan lain. Allah itu wujud. Maka kewujudan Allah bisa dilihat dengan akal kita, melalui akal kita pada objek-objek matahari, bulan, bintang, apa yang kita gunakan, apa yang kita miliki, apa yang kita hirup. Ada air turun dari langit, ada yang menyerap, ada yang mengalir, ada yang tergenang. Apakah merasa memindahkan air dari satu tempat ke tempat lain, dari satu pohon ke pohon lain? Kan itu pekerjaan Allah. Bisa mati komunitas manusia kalau mengandalkan orang untuk memindahkan air dari situ ke lain. Allah yang memindah dari langit. Maka Allah menghukumi air mengalir, dirusak oleh manusia, dihambat. Allah yang membuat hukum air itu mengendap, tapi banyak tanah ditanami beton, akhirnya tidak mengendap. Banyak juga air yang dihukumi Allah harus tergenang melalui situ, embung, sumur. Tapi sumur ditutup, situ dirusak, embung nggak dibuat, terjadi kekacauan. Nah semua itu adalah wujud Allah. Itu wujud Allah. Makanya orang bengen menutup sumur itu haram. Menutup sumur itu nggak boleh, karena ada hukum air tergenang. Bedakan banjir dengan tergenang, beda. Banjir merbualat, musibah. Tergenang mah hukum air. Lamun air nggak tergenang tuh mana bisa dipakai untuk wudhu segala. Jadi Allah telah mengatur sedemikian rupa, dengan lihat air kita bisa melihat wujud Allah itu.
Tapi orang yang tidak menggunakan akalnya, senajan minum menggunakan air, tetap gak ingat Allah, tidak mengenal wujud. Nah, akal ini penting. Maka mengelola akal untuk mengenal, untuk tahu siapa Allah, mengenal siapa Allah, memberi makna siapa Allah itu adalah jalan yang diberikan oleh Allah. Nah, yang terbaik adalah jalan mengenal Allah itu melalui wahyu. Maka bacalah Al-Quran, karena di situ Allah memperkenalkan dirinya. Untuk pertama kali Allah memperkenalkan dengan 3 sifat ketika di Gua Hira. Allah mengutus malaikat Jibril menemui Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Berapa ayat itu? Kebanyakan. 5 ayat doang kok. Untuk pertama kali 5 ayat itu jangan banyak banget. Nggak sampai bil qalam enggak. Untuk pertama kali, ini lirik lagu Krispati. Berapa nama dan sifat diperkenalkan oleh dirinya oleh Allah untuk pertama kali? Berapa nama dan sifat dari untuk pertama kali? Ayat itu cuma 5 ayat dari surah Al-Qalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Titik. Itu di pertama kali. Berapa nama Allah memperkenalkan diri? Berapa nama digunakan oleh Allah untuk memperkenalkan dirinya? Coba sebutkan yang 4. Hah? Nah, pinter tuh. Jadi Allah memperkenalkan dirinya 1 Khaliq, terus 2 Karim, 3 Nah, ada 3 tuh. Bagaimana dengan Rabbun, gitu kan? Bagaimana dengan Rabbun? Dia nama atau apa? Ada nama, ada sifat. Ada nama, ada sifat. Contoh, Rabbun, nama apa? Tempat berkumpulnya sifat. Sehingga pada Rabbun ini terkumpul Rahman, Rahim, Qudus, Al-Malik, Al-Aziz, terkumpul paling lengkap, paket lengkap di situ. Tapi nama dirinya
Malah bukan ini yang paling populer itu Allah. Yang pasti Allah memperkenalkan dirinya untuk pertama kali. Satu, Allah itu Al-Khaliq. Yang kedua, Allah itu Karim. Yang ketiga, Allah itu Alim. Bayangkan orang Mekah Quraisy, musyrikin Quraisy. Ini revolusi. Karena mereka hanya mengenal Allah itu, Tuhan itu Allah. La ilaha illallah dipertaruhkan. Jadi jauh sebelum itu ada nama Abdullah, ada nama, pokoknya pakai Allah biasa. Nah sekarang melalui surat Al-Alaq, Nabi diperintahkan menyampaikan kepada orang-orang Mekah 5 ayat dari wahyu pertama, sekaligus memperkenalkan dirinya dengan 3 nama. Yang pertama adalah yang kamu sebut Allah itu Al-Khaliq, yang kamu sebut Allah itu Al-Karim, dan yang kamu sebut Allah itu Al-Alim. Ini nama untuk memanggil Allah. Nama. Nah, mari kita uji. Al-Khaliq artinya apa, kok? Coba Al-Khaliq cipta. Karim mulia. Alim mengetahui. Kita tambahin misalnya As-Sami', dengar. Misal, kok nama-nama Allah standar banget dengan keterampilan manusia? Nama ini bukan kemampuan. Biar bisa dipahami. Lah manusia tidak mendengar. Manusia juga membuat, memproduksi, menciptakan. Manusia juga mengetahui suatu objek, mampu membedakan, memilah, menyisihkan, mengklasifikasikan dengan pengetahuan. Jadi rupanya Allah memperkenalkan dirinya dengan menyesuaikan kemampuan kita. Saya panggil ayam. Saya panggil ayam dengan bahasa saya apa bahasa ayam? Yang saya duga bahasa ayam, saya duga. Kita nggak pernah tanya dia bahasanya. Maka saya bedakan, saya panggil Jamal, Mal, punten Mal. Sama-sama memanggil dan gak jauh antara ayam dengan Jamal. Tapi saya memanggil Jamal dengan Mal, punten Mal kesini. Tapi saat yang tidak berselang lama, saya panggil ayam juga. Cek. Karena ayam memiliki keterbatasan kemampuan mengenal bahasa saya, maka saya pilihkan bahasa yang saya duga sampai atau bisa dikenali oleh ayam. Allah memperlakukan kita sangat berketerbatasan. Maka untuk bisa agar kita itu tahu nama Allah, paham maknanya dari nama-nama Allah itu, maka digunakanlah nama-nama, bahkan pilihan bahasa dari nama itu yang bisa kita pahami. Maka Allah Al-Alim. Berarti pakai otak nggak ya? Nanti itu pokoknya Allah Al-Alim.
Allah juga As-Sami' yang mendengar. Maka kita mendengar dengan telinga. Terus Allah berimanku. Jadi sebetulnya Allah Maha mendengar itu adalah perkenalan untuk menyesuaikan dengan keterbatasan kita. Oleh karena itu maka berbahaya ini, bisa liar ini. Maka ada pertanyaan, mana telinga Allah, mana tangan Allah, mana kaki Allah. Maka Allah membatasi laisa kamitslihi syai'un. Apa itu artinya itu? Apa artinya laisa kamitslihi syai'un? Tidak ada satupun yang serupa. Yang Coba K artinya apa? Seperti. Mislun aja juga seperti loh. Berarti gimana? Nah itu versi baca neneng takkit. Yang seperti-sepertinya aja nggak ada. Yang seperti-sepertinya aja. Yang seperti kayak nih. Kayak nih beda. Pak Mustahil kayak Pak Rohali ya, cuma namanya K. Ini maka misli kayak-kayaknya jauh lagi nih, ngambang lagi kayak. Makanya tidak sekedar takkit, memang untuk menggambarkan saking tidak ada celah satu mikro pun untuk mempersamakan. Sama-sama mendengar, tapi demi Allah tidak ada persamaan antara manusia mendengar dengan Allah mendengar. Sama-sama mengetahui, tapi tidak pernah akan sama ketika Allah mengetahui dan ketika kita mengetahui. Nah, kok sama-sama tahu? Nah, pilihan nama Allah itu hanya untuk kita ini. Sama dengan begini, surga itu ada sungainya. Apakah kayak kali Ciberit? Nah itu untuk membantu kita memahami destinasi surga. Tapi surga adalah apapun yang belum pernah kita lihat dan apapun yang belum pernah kita dengar. Sama-sama sungainya, ada khamr, laban, susu, ada minat samarot, anggur, ada bidadari. Tapi yang mengkononta tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar. Hanya penting menggunakan bahasa supaya kitanya paham ke gambar destinasi surga itu. Nah, sama dengan nama Allah itu. Jadi nama-nama Allah itu disesuaikan dengan keterbatasan kita. Satu, keterbatasan bahasa. Dua, keterbatasan mengobjektifikasi. Maka Allah membatasi itu dengan laisa kamitslihi syai'un. Mual bakal Allah kaya sesuatu. Kaya baik. Bahasa Indonesianya apa kaya itu nih? Rasa-rasanya misalnya. Jangan dapat bahas kaya nih. Kayaknya aja enggak, sepertinya aja enggak. Perhatikan di situ seperti misli seperti. Pasti kali nggak pasti bahwa itu double. Misli. Nah sebagai penutup. Kenapa namanya Al-Asmaul Husna? Jadi Al-Asma itu isim mufrad dari ismun itu bisa dua kemungkinan ya.
bisa artinya tinggi. Contoh as-sama, langit tinggi enggak? Bisa juga artinya penanda. Contoh bisi mahum, orang nanti di padang mahsyar akan diketahui bisi mahum dengan tandanya. Ada yang jidatnya 2 tanda bekas sujud, ada yang 3, ada yang gak ada bekasnya, ada tatunya macam bisi mahum, penanda. Maka menurut para ulama, nama itu sifatnya tinggi. Orore gawe aran sekesedil, si bongsang, si koret, nggak punya keluhuran. Lah si bongsang apa artinya? Si kores. Orang tua kasih nama anak bagus kores. Nah sebagus-bagus si kores. Yang kedua, memang memiliki fungsi penanda. Maka ditulis di sini manar rohali. Nah itu ismun. Nah al-husna itu sama dengan ahsan. Ahsan itu apa itu? Ahsan, bil ahsan, tertegar, terbaik. Nah ini mu'annas, ini mudzakkar. Jadi kalau al-husna itu feminim dari superlatif hasan. Hasan itu kan pernah kita bahas kan, thayyib baik karena berkualitas, soluha soleh seperti mur dan bau, nyekruk kan pas 9, nomor 9 bau 9. Nah itu namanya soleh, tepat. Sholat duhur 4 rakaat, jangan 3, nggak tepat. Kalau hasan, contoh Arab salat dulu jas, nggo kos kaki, minyak wangi, padahal saat itu masih rek gawe teger. Nah itu namanya hasan. Maka ada istilah gegelati teger, istihsan. Istihsan, endah teger. Maka nggo peci, nggo sorban, bahkan serba putih. Santai lagi ini, negara selfie dipit. Nah itu namanya istihsan. Maka orang yang berbeligir, karena di Pontang masih ada ya, handuk ditaruh di bahu, pakai sarung, nggak pakai baju nggak sarung, menutup aurat dari pusar sampai salat. Demi Allah salat. Celana jero dicatur aku pokoknya. Kontak dan nih. Begong. Mungkin salah. Iya maksudnya dulu. Nah itu oleh para kiai disebut tidak istihsan. Sah desa. Nah urpan. Jadi nah hasan itu artinya teger. Kalau teger sih. Kalau ahsan paling teger sih. Disawang enak, memantes. Nah al-husna, hasan usang. Cuma orang lebih banyak menerjemahkan yang terindah.
Yang terindah itu judul lagu Padi Sebelum Rebon. Pada waktu itu saya lagi ngebantu Pak Solin Abbas di IMM. Ada asrama asri di Ciseri belakang IMM. Otak saya cari istri. Itu lagi booming lagu Yang Terindahnya Padi. Nah, lagunya kan indah. Saya ganti jadi Ida. Ida terasa Ida. Alhamdulillah dapat istri. Karena sudah dapat istri, malas ngebantunya IMM saya. Udah dapat. Alhamdulillah melalui jasa Pak Solihin, Pak Maman, Pak Mas sudah dapat istri. Ya itu lagu Ida ini. Nasib saya terindah. Jadi Al-Asmaul Husna, nama-nama yang menurut Allah yang terindah. Menurut Allah yang terindah. Menurut Allah. Nah menurut kita kudu milu indah. Jadi Allah yang memberi title itu Al-Husna, terindah. Sebetulnya setelah diteliti sekarang begini, Norma Permata Rahma. Bagus siarane, bagus arane, itu bagus wonge. Bagus, bagus. Yo, barang waktu anak kita nih pita kabeh kan. Tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi ini bagus namanya apa bagus orangnya? Bagus namanya. Al-Asmaul Husna, bagus nama dan zatnya. Ya, bagus nama dan zat. Jadi bayangkan nama ini melekat pada zatnya, pada wujudnya. Itulah bedanya manusia dengan Allah. Arane Muhammad tukang nyolong, ya, tertangkap korupsi, digerebek ngerandem, enggak sesuai. Ya, Fatimah, Aisyah, tapi Allah klop antara nama begitu indah, luar biasa, dan seindah itu pula zat wujudnya. Jadi tidak akan pernah kecewa antara nama dengan wujudnya. Nah kalau kita makan, waduh, ampun ya, aran bagus, aran maaf Angelina Cleopatra. Oh dia irong besek ani. Lagi celana. Tiwas makoner koreng ning dinding. Ampun ya. Jadi ini harus dipahami. Al-Asmaul Husna itu nama terindah bukan sekedar namanya, tapi wujudnya, zatnya. Mau bukti, lihat matahari, godong semua. Itu wujud Allah. Kalau kita pernah ada yang dijabah nggak doanya? Oh, berarti itu bersyukur, itu ngakui dijabah doanya. Itu karena proses Allah itu maha mendengar. Tahu nggak pahlawan? Yang didengar Allah tuh miliaran orang memanggil Allah. Miliaran. Semua didengar termasuk doa pahlawan. Nah melalui Allah mendengar itu maka Allah menghijab. Kan miliaran manusia yang didengar. Emang ada yang tidak terdengar Allah? Maka pada saat pengurangan nonton film
Ada orang mendengar, saya nggak dengar Pak. Masa sih? Mungkin saya lagi bobo, lagi berisik macam-macam Pak. Kipas angin Pak di rumah mulai error Pak. Kalau bergerak lagi berisik jadi nggak terdengar macam-macam. Padahal mah satu objek, satu peristiwa. Ada yang karena jarak mendengar diri, dekat mendengar keras. Ada yang memang lagi gak fokus macam-macam, tapi Allah mendengar semua hal terdengar dengan jelas oleh Allah. Maka Allah disebut As-Sami. As-Sami. Nggak ada nggak kedengaran Allah. Kenal nggak Allah As-Sami? Kalau kenal pasti orang nggak akan ngebohong. Buat apa ngebohong sih? Bohong belum Allah aja. Buat apa ngebohong? Mau Allah semua hal terdengar oleh Allah. Allah juga melihat dan lain sebagainya. Nah itulah sebagai pengantar bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, sekali lagi mengenal Allah adalah jalan sah dan tidak sahnya suatu amal ibadah. Karena secara kaidah ibadah, orang tidak boleh beribadah dari sumber yang tidak dikenal. Tidak boleh. Jadi kalau pengen kualitas amalan kita itu sah, lebih dari sah makbul, lebih dari makbul berkualitas, maka kenalilah Allah. Supaya kita mengenal Allah memerintahkan apa saja. Kenalilah Allah.